Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yayah Ranasari dengan NIM 1908202070. Saya dari kelas SB semester 5. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah kebijakan fiskal ekonomi Islam. Di sini saya akan membahas mengenai good news dari kebijakan fiskal ekonomi Islam. Sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya, langkah lebih baik teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal. Nah, menurut Mustafa Edwin Nasution dalam jurnalnya bahwa kebijakan fiskal itu adalah langkah pemerintah untuk membuat pertahanan-pertahanan dalam sistem pajak atau penambahan-penambahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Nah, ini disebutkan sebagai salah satu konsep makro. Oke teman-teman, sebenarnya kebijakan fiskal Islam ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, Khalifah Rasyidin dan ulama, di mana Ibnu Khaldun dulunya mengajukan obat untuk resesi berupa pengecilan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Nah, untuk kebijakan fiskal sendiri, salah satu ekonom menyebutkan dalam tulisannya bahwa menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ini bertanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Serta Abu Yusuf juga mengatakan bahwa sangat menentang adanya pajak atas tanah waktu itu. Dan menyarankan diganti dengan zakat. Untuk para zaman Nabi itu penerimaan APBN sendiri seringkali mengalami defisit. Pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan gitu ya teman-teman. Nah, untuk di zaman Nabi juga ada haraj yang seperti zakat tanah, zakat kurs, pajak 1/5, jizyah dan pengeluaran. Nah, pengeluaran ini diperlukan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, kebudayaan, iptek, hukum, kesejahteraan sosial, dan belanja pemerintah. Oke teman-teman, masuk ke pembahasan good news mengenai kebijakan fiskal ekonomi Islam. Nah, menurut Menteri Keuangan kita yang sekarang, yaitu Ibu Siti Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa ekonomi Islam berperan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN. Nah, karena sekarang kita sedang memasuki masa pandemi gitu ya, COVID-19, jadi nilai-nilai solidaritas sosial, adil kolaborasi, serta setara untuk semua ini berperan sebagai salah satu dampak dari pengeluaran zakat sendiri. Beliau pun sebagai Ketua Umum IEAIE tahun 2019 sampai 2023 mendatang menyatakan bahwa instrumen ekonomi Islam ini seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini memiliki peran penting terutama ketika pandemi COVID-19. Karena mempercepat solidaritas sosial dan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan ya teman-teman. Nah, mantan Direktur Pelaksanaan Bank Dunia ini juga menambahkan bahwa COVID-19 atau COVID-19 ini diharapkan menjadi momentum ekonomi Islam yang mana mengambil peran sebagai salah satunya di industri farmasi untuk menerapkan aspek halal untuk vaksin ya teman-teman. Jadi kebijakan fiskal ekonomi Islam ini sangat berperan penting ya teman-teman, tentunya ketika sekarang kita dalam keadaan pandemi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai good news dari kebijakan fiskal ekonomi Islam, tentunya di sektor pajak, infak, sedekah yang mana membantu pemerintah dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial di masa pandemi. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.